Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemunculan Dajjal di penghujung kehidupan dunia tidak dapat disangka lagi. Beberapa tanda-tanda kemunculannya pun sudah tampak jelas di permukaan, menandakan bahwa tidak akan lama lagi dunia akan berakhir. Di antara tanda-tandanya tercantum dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis tersebut menceritakan ketika Rasulullah SAW berbagi cerita kepada para sahabat tentang pertemuan Tamim Ad-Dari yang bertemu langsung dengan Dajjal. Pada suatu hari, setelah sholat berjamaah, Rasulullah SAW menahan para sahabat dan mengatakan, "Demi Allah, sesungguhnya aku mengumpulkan kalian bukanlah untuk suatu kabar gembira atau kabar buruk, akan tetapi aku mengumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari yang dahulunya seorang laki-laki pemeluk agama Nasrani, kini telah memeluk agama Islam dan membaiatku. Ia telah berkata kepadaku dengan suatu perkataan yang pernah aku katakan kepada kalian tentang Masihid Dajjal." Lalu Rasulullah SAW menceritakan pengalaman Tamim Ad-Dari yang mengisahkan perjalanannya kepadaku bahwa ia berlayar dengan sebuah kapal laut bersama 30 orang laki-laki dari kabilah Laham dan Judam. Kemudian mereka terombang-ambing oleh ombak atau badai selama 1 bulan hingga mereka terdampar di sebuah pulau di tengah laut di daerah tempat terbenamnya matahari. Lalu mereka duduk istirahat di suatu tempat yang terletak sangat dekat dengan kapal. Setelah itu mereka masuk ke dalam pulau tersebut dan bertemu dengan seekor binatang yang berbulu lebat dan gumpal. Rombongan itu berkata, "Celaka, dari jenis apakah kamu ini?" Laki-laki itu menjawab, "Saya adalah Al-Jassasah." Mereka bertanya, "Apakah Al-Jassasah itu?" Tanpa menjawab, ia berkata, "Wahai orang-orang, pergilah kalian kepada seorang laki-laki yang berada di biara itu. Sesungguhnya ia sangat ingin mendengarkan berita-berita dari kalian." Setelah mengetahui bahwa Tamim Ad-Dari dan rombongan berasal dari tanah Arab, laki-laki yang terikat itu mengaku sudah lama menantinya untuk mengetahui perkembangan dunia Arab. Ia bertanya kepada Tamim tentang kemunculan Nabi terakhir. Maka Tamim pun mengatakan yang sebenarnya bahwa Nabi terakhir tersebut telah muncul. Dajjal lalu menjawab, "Kemunculan Nabi terakhir adalah pertanda. Tidak lama lagi rantainya akan lepas." Terjadilah diskusi tanya jawab berkelanjutan antara keduanya hingga tiba pada suatu pertanyaan yang diajukan oleh Dajjal. Ia bertanya tentang buah kurma di kebun kurma Baisan. Tamim berkata, kala itu kurmanya masih berbuah lebat. Kemudian Dajjal mengatakan, tidak akan lama lagi buahnya akan berakhir, dan itulah pertanda selanjutnya ia akan lepas. Ia juga menanyakan tentang Danau Tiberias, dan dijawablah oleh Tamim kalau saat itu danau juga masih belum berkurang dan masih banyak. Laki-laki terikat itu berkata, tidak lama lagi danau itu akan kering, dan saat itulah saya akan lepas. Ketahuilah oleh kalian, saya adalah Al-Masih. Demikian percakapan antara Tamim Ad-Dari dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Tanda-tanda kemunculannya saat ini sudah tampak jelas. Pohon kurma Baisani yang terletak di perbatasan Yordania dan Palestina sudah beberapa tahun belakangan ini tidak berbuah 100%. Bahkan akar-akarnya pun sudah cenderung mati. Begitu pula dengan Danau Tiberias yang terletak di Israel dekat perbatasan Lebanon. Saat ini Danau Tiberias yang semula memiliki kedalaman kurang lebih 45 meter telah mengering. Tercatat pada 2003 hingga 2013, sumber mata air di Israel tersebut menyusut hingga 16 meter atau berkurang lebih dari 30%. Kemudian tahun 2015 akhir, ketika diperiksa kembali, bagian menonjol dari danau ini sudah tampak dan terlihat seperti pulau-pulau kecil. Hingga saat ini telah semakin mengering, sehingga tanda-tanda kemunculan Dajjal menjadi lebih jelas adanya. Dan sebagai manusia yang beriman, sudah semestinya mempersiapkan hari akhir dengan mempertebal iman kita.